Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, pemberian, nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap diperuntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan dalam bab ke-10, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk menjauhkan diri dari segala yang haram dan yang syubhat. Beliau berkata, berhati-hatilah dalam segala perbuatan. Hendaknya engkau selalu bersikap wara. Wara itu artinya waspada dan menjauhi dari yang haram, terhadap segala yang haram ataupun syubhat. Syubhat itu yang meragukan antara halal dan haram, ya. Jadi ikhtilaf ulama, apakah itu barang haram ataukah barang yang diperbolehkan. Kita disuruh berhati-hati terhadap yang haram, ya, dan yang syubhat. Kenapa? Sebab orang yang wara, jadi orang yang berhati-hati itu artinya orang wara. Warai, ya, adalah inti agama serta dasar segala tindakan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wara ini yakni berhati-hati, waspada, menjauhi yang haram ataupun yang syubhat. Kalau para ulama ditambah lagi menjauhi dari sebagian yang halal, yang mubah. Karena yang seperti ini, awara ini namanya, adalah inti agama serta dasar segala tindakan para ulama. Ulama amilin, ya, ulama yang mengamalkan ilmunya. Para ini, ya. Inti itu apa itu? Lain inti yang ada anunya itu, ada rakatan. Inti itu apa, ya? Sari dari segala yang baik. Inti yang paling bagus, dasar segala tindakan para ulama. Ulama itu begitu, mereka selalu wara, berhati-hati, berwaspada kepada yang haram, menjauhi yang haram ataupun yang syubhat. Hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka sudah semestinya ia menjadi bahan bakar api neraka. Nah, kalau di dalam tubuh seorang ini ada yang haram, itu neraka mau mencaplok aja, ya. Jadi haram ini suh, ya, suhut. Suh itu ini barang haram, ya.
maka lebih pantas orang itu masuk surga. Karena belum pantas masuk neraka. Karena di surga nggak ada yang nggak baik. Semua yang haram nggak ada di surga. Semuanya halal. Semuanya halal. Jadi yang bagus-bagus taruh di surga. Kalau yang ini yang bercampur, apalagi bercampur barang haram, yang bercampur barang subhat aja. Bagi mereka, ya, para aulia itu mereka tidak mau. Nah, kalau kita barang haram, subhat itu masih meragukan, masih kadang-kadang masuk ya. Ragu-ragu masih masuk kita ini. Cuma yang haram itu harus kita cegah. Ya, yang kita cegah, yang haram ya, yang tidak diperbolehkan agama harus kita cegah. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Termasuk jangan sampai kepada perut keluarga kita, bini dan anak. Jangan sampai diusahakan. Kalau duit itu nyari yang halal ya. Karena kalau kita makan sembarangan, kena barang yang haram, maka ini sudah diincar oleh neraka. Ya. Diincar ya, walnar aula bihi. Neraka yang mengincar ya. Tidak apa-apa, mau ya mau. Tapi kalau diincar neraka mau lari mana? Di akhirat bisa. Tumbuh dalam daging ini. Kemudian Rasulullah bersabda, man ittaqas syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa menghindari perkara syubhat, apalagi barang haram ya, maka ia telah memurnikan agama dan kehormatannya. Kehormatannya artinya di akhirat kita ini kalau ditunjukkan oleh Allah keburukannya itu seluruh dunia melihat. Kalau di dunia kan tersimpan perbuatan kita yang buruk karena umat Nabi Muhammad ditutupi oleh Allah. Tapi nanti di akhirat nggak ada, dibuka. Oh ternyata orang ini begini, tahu seluruh dunia ya kebejatan orang itu. Nah, di kebejatan orang itu diketahui seluruh orang. Kalau di dunia kan ditutup ya, ditutup sama Allah, nggak ditunjukkan. Jadi barang siapa ya, yang menghindari perkara syubhat maka ia telah memurnikan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam perkara yang syubhat, sesuatu yang meragukan ya, maka ia telah jatuh dalam keharaman. Jadi kalau ada yang ragu-ragu makanan itu lebih baik nggak usah dimakan ya, lebih baik ditinggalkan kecuali dalam keadaan kelaparan. Kalau kelaparan gimana? Bangkai pun halal ya. Bangkai pun halal kalau orang itu dalam keadaan ada wanita ya, yang ditemui oleh para sahabat. Wanita ini sedang mengambil dagingnya bangkai. Mengambil dagingnya bangkai. Kemudian katanya khalifah, itu nggak boleh diambil, itu bangkai, itu haram hukumnya. Wanita itu menyahut, bagi Beyan haram, bagi aku halal. Karena Beyan ini kan tentang sudah. Aku ini orang yang miskin dan kelaparan, anakku menangis di rumah, jadi aku ngambil bangkai ini halal, nggak haram ya. Nah, itu diusahakan ya. Diusahakan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut keluarga kita itu kita usahakan yang halal ya, sekuat tenaga. Walaupun ada orang menyambat zaman akhir ini cari yang halal memang sulit ganda. Pokoknya sampai mau jangan gengsi, itu bisa mencari yang halal ya, yang halal bisa kita cari.
Siapa saja yang biasa meraih segala yang haram dan subhat. Kalau ada orang nggak perhatian, yang haram dihantam aja, yang dilarang oleh agama dihantam saja, ya. Yang subhat, yang melakukan hantam, nggak ada resiko bagi dia. Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Jarang sekali ia beroleh taufik tuntunan dari pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang gini itu nggak gampang ya mendapat pertolongan Allah, taufik Allah ya, atau dikabulkan apa harapannya. Kan semua kehidupan kita ini harapan ya, harapan begini, walaupun nggak berdoa tapi doa kita sudah harapan kita begitu. Mudah-mudahan diberi rezeki dalam hati ya, harapan itu ya. Tapi kalau orangnya biasa makan barang haram tanpa ada darurat ya, nggak darurat, haram, saya nanya makan haram, maka orang ini ia jarang mendapat, ya kadang-kadang ada. Kalau Allah menghendaki orang itu dapat, cuma jarang. Menurut ukuran itu jarang orang ini mendapat tuntunan atau pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah perbuatan amal soleh. Kalaupun menurut zahirnya melakukan amal-amal soleh, namun pasti ia tidak terhindar dari penyakit batiniah yang menghilangkan nilainya seperti ujub serta riya. Kembali lagi, bagaimanapun siapa saja memakan yang haram pasti amalnya tertolak. Tadi itu ya. Ya paling minim kalau macam itu cepat kena penyakit. Orang-orang seperti itu kena cepat penyakit karena dia cemas ya, bingung. Penyakitnya itu ya sama dengan lalat. Lalat itu hinggapnya kepada tempat-tempat yang kotor ya. Lahir lebah apa? Wanyi atau sini. Kalau wanyi lebah itu di pohon-pohon yang bunga-bunga itu dia hisap bunganya. Tak mau sembarangan ini lebah. Makanya akhirnya lebah ini keluar dari perut mereka madu ya, keluar madu buat jadi obat untuk segala penyakit. Jadi kalau sampai ingin terhindar dari penyakit, siapkan madu di rumahnya. Madu asli ya. Wah, marah pipinya pun. Enggak, ya madu bener, madu yang asli. Walaupun madu halong, madu paringin, madu mana aja. Itu sampean siapkan air sedikit, kasih 1 sendok madu, diudek, diminum. Insya Allah terhindar dari segala penyakit. Karena madu itu Al-Quran mengatakan syifa'un linnas, wa fihi syifa'un, ada obat segala obat aja. Jadi gak repot-repot kalau ingin sehat ya, madu coba aja ya madu. Kalau obatnya asli campuran ya Pak, asli tapi asli campuran. Ada kan orangnya udah asli, tapi setelah dia ngomong dalam hatinya campuran. Aslinya nggak bohong, dia nggak bohong jujur. Dalam hatinya asli campuran. Nah, ya kalau memang campurnya itu separuh-separuh ya sama minum 2 sendok atau 4 sendok madu. Rasulullah ini obatnya madu aja. Nah, jadi siap madu di rumah ya. Siap beli madu ya. Jangan madu yang dari gula itu ya. Sama aja sampai minum gula, madu yang asli. Paling 150 1 botol. Orang yang makan mengkonsumsi yang haram dan syubhat ini bisa saja dirinya itu gampang terkena penyakit karena kotor ya. Kotor itu yang senang lalat ini membawa penyakit. Penyakit batiniah ya, penyakit dalam hati ya.
nanti akan timbul orang ini ujub ya, akan timbul sifat riya. Riya itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Amalnya tertolak sebab Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik. Allah itu baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Allah itu baik. Menerimanya dimasukkan surga yang bagus-bagus. Sampai kalau punya sawah, ada yang punya sawah sini ya? Sawah nanam padi ya? Padi itu setelah dijemur, kemudian digiling. Nah digiling itu dipisah, padinya diambil, kulitnya dibuang. Padi. Allah juga begitu. Di dunia ini yang bagus-bagus ditaruh di surga, yang kopong, tadi itu kopong ada isinya ya, yang nggak bagus dibakar. Sampai mau ngambil barang yang nggak bagus, nggak boleh dibakar. Yang bagus-bagus aja mau. Nah Allah itu begitu. Allah ini jamalun, ya. Allah itu bagus, dia senang sama yang bagus-bagus. Amalan juga begitu, amalan senang. Tidak mungkin dibayangkan dapat terjadi kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Jadi amal ini anggota tubuh kita kan bergerak. Anggota tubuh kita ini bergerak dan Allah Subhanahu wa taala melihat gerakan-gerakan itu. Penjelasannya ialah bahwa setiap amal tidak mungkin dibayangkan dapat terjadi kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Kita sembahyang pakai anggota tubuh kan? Bergerak Allahu Akbar, ruku, sujud, semuanya gerakan tubuh. Sedangkan gerakan-gerakan anggota tubuh itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya kekuatan yang bersumber dari makanan. Karena itulah apabila makanan itu buruk, nggak bergizi ya, artinya itu haram, itu nggak bergizi. Pokoknya yang haram-haram itu tidak ada gizinya. Tapi kalau yang Allah mengatakan ini halal, itu bergizi, seperti daging kambing ya. Imam Ghazali mengatakan daging kambing ini adalah daging yang terbaik. Begitu juga orang ahli-ahli makanan Arab mengatakan daging yang terbaik adalah daging kambing. Daging. Di tubuh kita ini juga begitu, harus diisi dengan makanan yang halal supaya kuat makanan ini, supaya nggak malas ibadah. Tapi kalau makannya itu yang haram, ibadah pasti malas. Dikasih duit, disuruh berjamaah, dikasih duit kan mau. Nah itu. Karena itu apabila makanan itu buruk, maka semua kekuatan dan gerakan yang berasal darinya pasti buruk pula. Nah, buruk. Akhirnya amalan-amalan kita bukan amalan bagus, jadi amalan buruk. Karena yang buruk ini untuk yang buruk. At-thayyibatu lit-thayyibin. Yang bagus untuk yang bagus. Tidak mau campur. Jadi sampean kalau ingin tahu bahwa harta sampean itu halal, itu lihat keluarnya kemana. Kalau keluarnya untuk kebaikan, berarti harta ini adalah baik. Kalau harta itu keluarnya untuk keburukan, berarti kita dapat harta ini harta yang buruk saja. Nah, bisa dibedakan, duitnya sama ya, duitnya sama campur jadi satu, cuma dilihat keluarnya kemana ini. Kalau keluarnya tujuannya ke tempat baik-baik, berarti ini adalah harta yang halal yang baik. Sebaliknya begitu juga. Berkata Ibnu Abdullah bin Umar, seandainya kalian terus-menerus melakukan sholat sehingga punggung kalian menjadi bungkuk seperti busur panah, atau kalian
berpuasa terus-menerus sehingga menjadi kurus seperti satir, seperti senarnya, ya umpama aja ada orang awam dari ibadahnya pada pernah hampir, ataupun ibadahnya seperti malaikat sampean. Ya. Tidaklah akan diterima semuanya itu oleh Allah kecuali dengan wara, dengan waspada terhadap yang haram, waspada terhadap yang subhat. Jadi bisa aja kalau orang ibadah sampai kurus seperti tiang listrik, agak besaran daripada senar ya. Senar tadi terlalu kecil, tiang listrik. Nah, tiang listrik kurus ibadah. Iya, orang-orang aulia itu kurus-kurus. Ya ada lama ada ya. Itu tidak diterima oleh Allah ibadahnya karena di dalam tubuhnya itu ada makanan yang haram. Hati-hati. Sofyan As-Sauri, Sofyan As-Sauri ini pernah suatu hari masuk di Masjid Aqsa. Ada satu ruangan ya di Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Pernah ke sana kan? Pernah ke Palestina? Modelnya belum pernah. Nabung. Sekali-kali kan buat masa sini amun teh paringin, amun teh paringin. Kudu mandi. Enggak kemana-mana sampai ya Allah. Nanti insya Allah bersama Habib ya. Nah, tapi membayari Habib. Di sana ada ruangan ya. Ruangan itu kalau sudah sore mau maghrib ditutup, nggak boleh orang masuk, keluar. Nah ini si Sofyan As-Sauri ini ulama besar, menyelidap masuk ada apa itu, tidak boleh. Ya. Dilarang sama pengurus masjid. Nah sudah ditutup jangan lepas masuk. Kemudian setelah maghrib ada suara di situ. Ini seperti ada orang di ruangan ini. Ada malaikat ngomong. Itu tempat ibadahnya malaikat ternyata ruang tadi itu. Ini ada orang, iya itu Sofyan As-Sauri itu. Nampak kesian ya orang ini. Ini sudah berapa hari, sudah berapa bulan doanya nggak diterima sama Allah. Doanya nggak diterima. Biasanya wali ini langsung berdoa, langsung ini kesian. Dengar, kawan satunya malaikat ngomong, kenapa nggak diterima? Dia makan barang haram, makan kurma 2 biji. 2 biji barang haram. Subhat bukan haram, subhat. Antara haram dan halal dimakan. Jadi nggak diterima. Terus itu setelah pagi keluar. Aku ingat-ingat. Aku makan kurma dulu di mana? Oh ya di Medina. Iya, aku ngambil makan ada kurma yang jatuh. Kemudian aku makan kurma itu. Aku anggap kurma ini punya aku jatuh. Padahal punyanya orang yang menjual itu di sini mati. Akhirnya berangkat beliau. Aku doa kita diterima karena ini. Akhirnya berangkat ke Medina. Sampai di sana jauh ya Palestina sama Medina ini. Dulu naik onta, naik rimang. Kemudian beliau datangi tempat yang dia beli kurma dulu. Tidak tahu, tidak ada yang jual. Yang jual muda sekarang. Takut ini yang dulu jual yang tua itu mana orang sini? Kotma mati sudah. Siapa itu Abah Ulun? Abah Peyanda. Kalau sudah berarti kan ahli warisnya ya. Nah begini ya. Aku dulu ini pernah beli kurma sama di sini dan itu aku memakan ada yang jatuh 2 aku makan ternyata itu bukan kurma, kurmanya yang di sini yang jualan ini. Aku minta halal, minta ridho dengan yang sudah masuk ke dalam perut. Saya mau keluarkan. Kalau dimasak keluar kan belakang, tidak mau orang. Oh iya dah aku halalkan. Tapi cuma ada lagi ahli warisnya di rumah sana, mama sama adik.
pengen ibadah ke sana, mana rumahnya? Datangi, ketemu, ceritakan begini, oh ya sudah, aku halalkan, anaknya juga aku halalkan dah yang sudah dimakan itu sama aku halalkan. Sudah, selesai itu murid lagi ke Basrah, ke Palestina, murid lagi, kemudian menyelinap lagi. Kata malaikat yang naik datangnya, ini datang sudah ini, si Sofyan ini datang orangnya ini, tapi sekarang sudah diterima doanya nanti. Di doanya diterima sekarang orang ini karena sudah minta halal, minta ridha dengan makanan yang sudah terlanjur masuk kapal. Ini banyak ulama-ulama ini. Ya, banyak ulama-ulama yang ketika mereka para aulia itu doa tidak kabul, itu mereka menyalahkan dirinya, ada apa aku ini? Ya, ada apa aku ini? Imam Sya'rani itu berkata kalau ada biniku atau anakku atau kendaraanku itu kok nggak mau nurut, nggak mau patuh, berarti aku ini nggak patuh sama Allah. Dicari sama dia apa yang kira-kira aku nggak patuh sama Allah ini, kurang apa pun teliti sama dia. Jadi kalau orang itu tidak patuh sama Allah, tidak bakal dipatuhi orang. Makanya pejabat itu kan disumpah biar dia patuh kepada Allah, tapi ketika tidak patuh maka rakyatnya benci sama dia, dibuat mainan sudah. Ya, coba lihat sekarang yang terjadi ini, karena dia megang rakyat tapi dia nggak patuh sama Allah. Coba presiden yang patuh kepada Allah, dari mana itu? Turki ya. Itu patuh sama Allah, senang rakyatnya seberata. Ya mudah-mudahan ya pejabat-pejabat kita ini patuh sama Allah. Amin. Kalau patuh, insya Allah kita ini juga patuh. Padahal kita sudah berusaha patuh. Ulil amri minkum ya. Nanti Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau pejabatnya nggak patuh, itu orang-orang itu dengan sendirinya nggak patuh. Ya. Manistara tauban bi asrati darahim wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbalallahu lahu salatan madama alaihi minhu syai'un. Apabila ada orang beli baju harga sekarang berapa, 100.000 lah, 200.000 kah, kemudian di dalam 200.000 itu ada 1.000 rupiah duit haram masuk di situ, maka Allah tidak akan menerima sholatnya orang itu selama pakaian itu ada pada dirinya. So dipakai ya. Kalau nggak pakai itu hati-hati ya. Jadi kita ini hati-hati ya. Kita berusaha untuk diri kita, untuk keluarga kita, carikan ya duit-duit yang halal, barang-barang yang dibeli yang halal. Lalu kerja, bagaimana kerjaannya itu, zakatnya dikeluarkan, ambil yang halal, kemudian baru kita belanjakan. Mudah-mudahan diberi kegampangan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dijauhkan dari barang haram, dijauhkan dari barang syubhat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al lailatana hadha lailatas